Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Stefani. Sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang supply chain dan business intelligence pada PT Indofood. Pertama, PT Indofood didirikan oleh Pak Sudiono Salim pada tanggal 14 Agustus 1990 dan sekarang telah tersebar 15 pabrik di seluruh Indonesia dan telah melakukan ekspor ke benua Asia, Australia, dan bahkan Eropa. Nah, produk dari PT Indofood sendiri bermacam-macam ya. Salah satunya adalah mie instan, penyedap makanan, makanan ringan, dan banyak sekali. Salah satunya tentu tahu ya dengan Indomie. Indomie diklaim sebagai ramen terenak berdasarkan LA Times pada tanggal 2019. Nah, sekarang kita masuk nih ke supply chain. Apa sih supply chain itu? Supply chain adalah global network untuk distribusi produk atau service dari raw material hingga menjadi produk end customer melalui material flow, financial flow, dan information flow. Nah, stakeholder yang terlibat adalah supplier, manufaktur, retail, dan customer. Nah, aliran fisiknya dari supplier ke customer dan untuk aliran keuangannya dari customer ke supplier. Dan aliran informasinya dua arah ya secara simultan. Lalu bagaimana aliran fisik ICBP bekerja? Nah, pertama, ICBP mengirimkan list order dan melakukan purchasing. Lalu supplier akan mengirimkan raw material ke ICBP. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai inventory tentunya pada warehouse. Nah, inventory ini selanjutnya akan dijadikan sebagai proses produksi ya, dari pertama mixing, pressing, sifting, streaming, cutting folder, frying, cooling, dan packaging. Nah, lalu dikirimkan ke distribution, ke wholesaler, dan ke retail. Bagaimana aliran informasi ICBP bekerja? Pertama, ICBP akan mengirimkan purchase order dan material stok ke supplier, dan supplier akan mengirimkan production capacity ke ICBP. Dan selanjutnya, ICBP akan mengirimkan delivery schedule dan product specification ke distribution. Lalu di distribution akan mengirimkan storage, delivery, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya bagaimana aliran keuangan pada PT Indofood? Pertama, customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Nah, customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment. Payment akan dilakukan ke distribution center, sedangkan pabrik akan mengirimkan dan melakukan payment dan kredit ke supplier berdasarkan invoice. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penerapan bisnis intelijen untuk PT Indofood sendiri? PT Indofood menggunakan SAP R3 dengan manfaat yang diperolehnya sangat banyak sekali. Yang pertama, dalam minat konsumen. Agar mendapatkan efisiensi produksi yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, perusahaan harus melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan SAP R3 ini, PT Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespon secara efektif. Nah, yang kedua, distribusi informasi. Data yang disediakan oleh SAP R3 ini dapat digunakan untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional. Manajemen menengah dan tim eksekutif tidak perlu lagi data transaksi yang mentah. Nah, yang terlahir dalam sisi integrasi sistem hilir. Dengan sistem ERP kelas dunia ini, PT Indofood telah memulai untuk perencanaan ke depan, bertujuan untuk memperluas operasinya sekaligus meningkatkan efisiensi biaya.
Cukup jelas penjelasan dari saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.